saya Bungaria Febriani Simanjuntak, mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Tarutung, NIM 19010301, Prodi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Grup A semester 4. Di sini saya akan menjelaskan judul tugas saya, yaitu dengan judul Pengembangan Pendidikan Kristen Anak Usia Dini Moral Agama Anak berdasarkan Lukas pasal 18 ayat 16. Dengan mata kuliah Strategi Pengembangan Moral dan Afeksi Anak dan dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Uranus Jamili MPDK. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apakah pengertian pendidikan anak usia dini dan hakikat apa saja yang terdapat di dalam anak usia dini. Hakikat anak usia dini. Menurut Beck dalam Sugiono tahun 2013 halaman 6, anak usia dini adalah sosok individu yang sedang menjalani suatu proses perkembangan dengan pesat dan fundamental bagi kehidupan selanjutnya. Pada masa ini, proses bagi pertumbuhan dan perkembangan dalam berbagai aspek sedang mengalami masa yang cepat dalam rentang perkembangan hidup manusia. Yang kedua, pengertian pendidikan anak usia dini. Di dalam pendidikan anak usia dini dapat didefinisikan menurut Depdiknas tahun 2006 halaman 4 sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan serta perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. Kemudian C. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama. Pengembangan nilai-nilai moral dan agama anak dapat dikembangkan melalui metode sebagai berikut. Yang pertama, metode bercerita, di mana metode bercerita dapat dijadikan metode untuk menyampaikan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat. Dalam cerita atau dongeng dapat ditanamkan berbagai macam nilai moral, nilai agama, nilai sosial, nilai budaya, dan sebagainya. Yang kedua, metode bernyanyi. Metode bernyanyi adalah suatu pendekatan pembelajaran serta nyata yang mampu membuat anak senang dengan gembira. Anak-anak diarahkan pada situasi dan kondisi psikis untuk membangun jiwa yang bahagia, senang menikmati keindahan, serta mengembangkan rasa melalui ungkapan kata dan nada. Dan pesan-pesan pendidikan berupa nilai dan moral yang dikenalkan pada anak tentunya tidak mudah untuk diterima dan dipahami secara baik. Yang ketiga, metode bernyanyi. Bersair. Metode bersair ini dalam pendekatan pembelajaran melalui suatu kegiatan membaca sajak merupakan salah satu kegiatan yang akan menimbulkan rasa senang, gembira, dan bahagia pada diri anak. Secara psikologis, taman kanak-kanak sangat haus dengan dorongan rasa ingin tahu, ingin mencoba segala sesuatu, serta ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dialami atau dilakukannya. Melalui metode sajak ini, guru bisa menanamkan nilai-nilai moral anak kepada anak. Sajak merupakan suatu metode yang juga dapat membuat anak merasa senang, gembira, dan bahagia. Yang keempat, ada metode karya wisata. Metode ini bertujuan untuk mengembangkan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak yang sesuai dengan kebutuhan. Tujuan berkarya wisata ini perlu dihubungkan dengan tema-tema yang sesuai dengan pengembangan aspek perkembangan anak taman kanak-kanak. Tema yang sesuai untuk anak-anak seperti binatang, pekerjaan, kehidupan kota atau desa, pesisir, dan pegunungan. Yang kelima, metode pembiasan. Metode pembiasan ini terkait dengan penanaman moral. Lebih banyak dilakukan melalui pembiasan tingkah laku dalam proses pembiasan pembelajaran. Ini dapat dilihat misalnya pada berdoa sebelum dan sesudah belajar, berdoa sebelum makan dan minum, mengucapkan salam kepada guru,
dan teman, serta merapikan mainan setelah belajar, berbasih sebelum masuk kelas, dan sebagainya. Berdasarkan pada Alkitab Lukas pasal 18 ayat 16, beginilah firman Tuhan yang berbunyi, tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka,